Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati bapak-bapak pengurus, para ustadz, para alim, para orang tua kami, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ibadah puasa saya berjalan malam yang ke-22. Ya. Puasanya 21, malam ke-22. Berarti Bapak Ibu, malam ini malam itikum minan nar. Malam finishing. Penentuan akhir Bapak Ibu. Buat kita yang mengawali Ramadan dari awal dan sampai hari ini Bapak Ibu, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kita taufik hidayah untuk menyempurnakan amal-amal Ramadan kita sampai selesai Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, kita juga ingin meningkatkan, kita tidak mau menjadikan amal Ramadan amal rutinitas tahunan kita Bapak Ibu. Tapi kita menjadikan Ramadan amalan kualitas tahunan kita Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat amal baik kita ini, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kemudian Allah uji di antara kalian siapa yang terbaik di antara amal kalian. Maka Bapak Ibu, kita senantiasa diuji oleh Allah tentang amal kita. Siapa yang terbaik ahsan amalnya. Maka Bapak Ibu, kita tak menjadikan ibadah puasa Ramadan seperti itu juga Bapak Ibu. Kita meningkatkan Bapak Ibu. Dari puasa awam, saumul awam, menahan lapar haus, kemudian tidak bergaul suami istri siang hari Bapak Ibu. Ini puasa yang paling rendah derajatnya Pak. Kalau boleh pasakan, puasanya anak-anak. Puasanya, alhamdulillah, dia bisa puasa babe, tapi hanya puasa yang paling rendah. Kemudian Bapak Ibu, kita meningkatkan ibadah puasa jadi puasa khusus, bukan puasakan syahwat, tapi kita juga mempuasakan semua anggota tubuh kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, pikiran kita, lisan kita, tangan, kaki, perut, Bapak Ibu, semua anggota tubuh kita untuk kita tahan berpuasa untuk senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Ini sudah meningkat Bapak Ibu. Berarti ada peningkatan amalan Ramadannya. Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu sebagai motivasi, ini ibadah puasanya para kekasih Allah Ta'ala, yaitu puasa kolbu, puasa rohani Bapak Ibu. Puasa kolbu, puasa rohani Bapak Ibu. Ini sudah meningkat Bapak Ibu. Kita puasakan kita ini dari sifat-sifat yang buruk Bapak Ibu di hati kita ini. Asad, dengki, ujub, takabur, gibah, buruk sangka, nampak sekurang orang, salah orang jawab Bapak Ibu. Ini maksudnya rohani Bapak Ibu. Walaupun lisan kita bicara, tapi nampak orang mempaliang awak, yang tidak suka. Ini sudah masih rohani Bapak Ibu. Maka kita mensucikan rohani kita dari ibadah puasa ini menjadi puasa yang takwa.
Maka ayat Bapak Ibu, ya ayyuhallazina amanu, Bapak Ibu, iman itu di hati Pak Ustaz ya. Hauna, kata Nabi. Iman itu di hati. Wahai orang-orang yang beriman, yang iman ada di kalbunya, di rohaninya, berpuasalah kamu. Seperti orang terdulu tadi, puasa kamu takwa. Bapak Ibu, kapan ibadah takwa bisa menjadi takwa bagi kita? Kalau iman sudah di hati kita. Puasa dengan puasa kalbu, puasa rohani Bapak Ibu. Itulah puasa orang yang takwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah SWT kita berikan taufik untuk puasa dengan puasa yang takwa, puasa rohani insyaallah. Kemudian Bapak Ibu, kita bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kata Nabi, orang paling dekat dengan ku nanti di akhirat ada dua, kata Nabi. Di antara Bapak Ibu, satu orang banyak selawatnya. Banyak selawatnya. Yang kedua, yang bagus akhlaknya Bapak Ibu. Akhlak itu bukan sikap zahir tapi sikap hati Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kita perlu mempunyai akhlak kita hari-hari, baik di mata Allah maupun di mata hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari kami diberi amanah oleh Pak Ngurus ini mengisi ceramah, tapi judulnya Bapak Ibu bab akikah. Itu ranah fikih Pak Ustaz. Tak siap pada Pak Ustaz. Jadi Bapak Ibu, fikih akikah itu panjang pembahasannya Bapak Ibu. Nanti biarlah Ustaz membahas masalah itu Bapak Ibu. Jadi akikah itu sunat muakkad, sunat yang dianjurkan sangat oleh agama kita, bahkan hadis Nabi Bapak Ibu, karena seorang manusia itu dekat kepada Allah dengan kibas, laki-laki 2, perempuan 1 Bapak Ibu. Nanti tata caranya boleh kita tanya Pak Ustaz, benar akikah yang dianjurkan oleh syariat agama. Maka Bapak Ibu, pada malam hari ini kita rubah judul Bapak Ibu. Tapi kalau minta izin Pak Tamsil boleh rubah judul enggaknya? Boleh kata beliau. Bapak Ibu. Jadi adik mencatat judul malam ini, kata Syekh Salki Barki rahmatullah alaih. Boleh adik catat adik? Judulnya kata Syekh Salki Barki rahmatullah alaih, 5 perkara didapati di 5 tempat. Bapak Ibu, kata Syekh Barki rahmatullah alaih mengatakan, dia seorang ahli tasawuf yang masyhur zaman itu. Dia mengatakan 5 perkara didapati di 5 tempat. Pertama Bapak Ibu, kata beliau, berkah rezeki dengan duha. Berkah rezeki dengan duha. Apa itu berkah Bapak Ibu? Berkah adalah Bapak Ibu, kebaikan yang susah habis Pak. Kebaikan yang banyak kebaikannya. Suatu perkara yang banyak kebaikannya, walaupun sedikit Bapak Ibu, tapi banyak kebaikan Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, seperti air telaga Zam-Zam. Bapak Ibu, itu berkah Bapak Ibu. Air telaga Zam-Zam Bapak Ibu bukanlah mata air dunia, tapi ulang katakan, Zam-Zam adalah salah satu mata surga yang ada di bumi Bapak Ibu. Maka tak pernah habis Pak. Walaupun kecil Bapak Ibu, tapi dunia orang membiak pas sampai kena Nabi habis Pak. Bahkan kata ulama, 1 mili pun tak usah airnya Pak. Kenapa? Karena keberkahan Bapak. Karena keberkahannya. Jadi Bapak Ibu berkah rezeki dengan duha. Jadi rezeki itu Bapak Ibu bukan banyak tapi berkahnya Bapak Ibu. Atau berkah kata ulama, tanda rezeki berkah itu Bapak Ibu tenang jiwa awaknya. Seketik tapi alhamdulillah. Banyak gelisah Bapak Ibu. Di tanda rezeki berkah kata ulama, rezeki yang membuat ketenangan jiwa. Yang kedua Bapak Ibu, ada ketaatan dalam rezeki itu. Banyak cukui Bapak seketik cukui banyak tidak melainkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seketiknya, tapi solat lima berjamaah tak juga Pak Ketua. Rezeki seketiknya, untung, tapi solat berjamaah tidak pernah tinggal. Untung 5 juta sehari, solat berjamaah tinggal Bapak Ibu. Itu kurang berkah Pak. Walaupun banyak keuntungan hari ini Bapak Ibu, tapi kalau tinggal solat duhanya, Bapak Ibu, itu kurang berkah. Maka Bapak Ibu, Nabi Nurat tidak pernah ketinggalan solat duha. Bapak Ibu, duha ada 2 kata ulama. Pertama, 2 awal, namanya isyraq atau suruk. Alhamdulillah Bapak Ibu, di mana-mana hari ini sudah banyak orang melaksanakan Bapak Ibu solat sunat isyraq atau suruk. Kata Nabi satu hadis, apabila seorang salat subuh berjamaah, duduk dia berzikir, apakah bertasbihat, bahkan ada zikir pagi sore, ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman,
Berzikirlah kamu sebanyak selepas azan subuh. Nanti ada zikir Bapak Ibu. Bapak Ibu, duduk dia sampai terbitnya fajar atau syuruk. Waktunya 90 menit selepas subuh Bapak Ibu. Itu termasuk syuruk Bapak. Yang mudahnya masuk maghrib, masuk isra atau syuruk. Pahala Bapak Ibu, kata Nabi, berangsapan sholat isra 2 rakaat, bahkan pahala dapat pahala haji, umrah diterima. Apa Ustaz ya? Pada sholat isra Bapak Ibu. Kalau 4 ada 4 rakaat. Minimal 2 rakaat. Namanya isra 2 awal Bapak Ibu. Kemudian 2 akhir. 1 jam sepas sebelum zuhur Bapak Ibu. Afdolnya jam 9. Kalau Bapak Ibu 2 jam 9, jalur kosong Pak Ketua. Kurang sibuk dengan dunia, kita masuk Bapak Ibu. Maka tol jalannya. Online sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka afdol duha itu jam 9. Bapak Ibu berapa rakaatnya? Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Kata Nabi suatu hadis, barang siapa yang salat 2 rakaat pada suatu hari, tidak tergolong orang yang lalai pada hari itu. Bapak Ibu. Barang siapa yang salat 2 pada suatu hari, kata Nabi, tidak tergolong orang yang lalai pada hari itu. Minimal 2 rakaat. Suatu hadis Nabi Bapak Ibu, Nabi kata sahabat, wahai sahabat kata Nabi, hendaklah kalian bersedekah sebanyak sendi-sendi yang ada dalam diri kalian. Kita sendi Bapak Ibu, 360 sendi Bapak Ibu. Wajib sedekah setiap hari Pak Ketua. Pak Ketua, kita punya sendi 360 Bapak Ibu. Wajib sedekah setiap hari. Kata sahabat, ya Rasul, kami nak punya apa-apa Rasul. Makan susah, apa kami sedekahkan? Kata Nabi, subhanallah itu sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Allahu Akbar, sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Mencampakkan diri jalan, sedekah. Membantu orang, sedekah. Mencampak kotoran masjid, nampak ibu kotoran masjid, diambil pungut masuk kantong, sedekah tu Bapak Ibu. Senyum juga sedekah. Tapi kata Nabi, apabila kalian salat 2 rakaat sudah memadai bagi kalian. Bapak Ibu, maka dianjurkan sangat salat dua minimal 2 rakaat Bapak Ibu. Ada 4, kemudian 6, 8. Bahkan dikatakan sunnah Nabi biasanya mengatakan 8 rakaat Bapak Ibu. Kata Nabi, suatu ayat, barang siapa istiqomah salat duha, masuk surga lewat pintu duha. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kata beliau, kata Salki Balki rahmatullah alaih, cahaya kubur dengan tahajud. Coba ya. Cahaya kubur dengan tahajud Bapak Ibu. Tahajud juga amal orang soleh. Siangnya duha, malamnya tahajud Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang kesolehan Bapak Ibu, orang yang ketakwaan, dia masih mewajibkan amal sunat kepada dia. Masuk tahajud. Kata Nabi, kalau nak mereka megumak nama, amba wajibkan tahajud bagi dia. Bagi orang-orang yang dekat dengan Allah yang kesolehan, wajib tahajud. Bapak Ibu, untuk dirinya, Pak Ketua, bukan untuk orang lain. Tapi untuk diri awak, Bapak Ibu, wajib tahajud. Nabi tidak pernah katakan tahajud. Bapak Ibu, saya pernah dengar riwayat daripada ulama, tarbiyah pelajaran untuk kita, Nabi pernah tertidur. Tapi ditidurkan Allah Bapak Ibu. Tidak tahajud malam itu. Dikodo siang hari 12 rakaat. Pengganti tahajud yang tertinggal malam. Maka Bapak Ibu, ada dalil kata ulama, sholat sunat saya dikodo, apalagi yang wajib. Bapak Ibu, ini tahajud Bapak Ibu. Minimal 2 rakaat tahajud Pak ya. Insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, kisah orang soleh Bapak Ibu, dia istiqomah tahajud setiap malam. Satu ketika Bapak Ibu, Allah tidurkan dia tahajud dia, maka dimimpikan oleh Allah Ta'ala retak merah masjid. Retak merah masjid. Maka keluar wanita malam itu dari retak itu, wanita yang buruk dan busuk bentuknya. Bapak Ibu, jika orang soleh ke Bapak Ibu, karena nekat sama Allah, kalau nyari ketinggal aman, ditegur sama Allah Ta'ala. Diingatkan. Maka Bapak Ibu, keluarlah wanita buruk yang busuk diletak di mihrab retak itu. Dia tanya, wahai fulan, siapakah engkau ini? Maka wanita itu mengatakan, wahai bapak, wahai fulan, ini malam kamu yang tidak ada tahajudnya. Pak Ketua. Jadi mihrab yang retak tadi keluar wanita yang buruk busuk. Bapak Ibu ditanya, wahai fulan, siapa engkau? Maka Bapak Ibu, dia mimpi katakan, wahai fulan,
Ini malam-malam kamu yang tidak ada tahajudnya Bapak Ibu. Malam yang buruk Pak Ketua. Bapak Ibu, maka kita usahakan tahajud. Minimal 2 rakaat Bapak Ibu. Kata beliau, cahaya kubur dengan tahajud. Jadi kalau Bapak Ibu nanti arang kuburannya, rajin-rajin minimal 2 rakaat yang sudah istiqomahkan dan ditingkatkan Bapak Ibu. Yang ketiga kata beliau, Bapak Ibu, memudahkan pertanyaan mungkar nakir dengan tilawat Al-Quran. Tadrus Al-Quran setiap malam, Bapak Ibu. Minimal 10 ayat. Kata Nabi, barang siapa yang baca Al-Quran 10 ayat satu malam, tidak golong orang yang lalai. Kalau 100 ayat, golong orang taat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, selemah-lemahnya awak, sesibuk-sibuk dengan dunia Bapak Ibu, mungkin orang paling sibuk dunia ini Bapak Ibu, jangan sampai tidak menyentuh Al-Quran setiap malam. Karena apa? Itu hak Al-Quran. Dalam hadis, 3 nanti yang berhujah daripada Allah, yang tuntun terima. Pertama, Al-Quran. Ya Allah, ampun tak pernah dibaca dulu dunia ya Allah. Dalam tak serumah ya Allah. Ampun tak dibaca tu. Ya Allah, kalau sisiukan ambo dulu, sisiunya hari ini. Maka tuntut Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu ulama katakan, awak pernah sibuk Bapak Ibu, ambil untuk cium Al-Quran tu nangis lah. Ya Allah, ambo sibuk ya Allah. Dah sempat macam kitab engkau ya Allah. Nangis Bapak Ibu, minta ampun sama Allah Taala. Masa baca Quran tak bisa Bapak Ibu? WA beramu di tangan Bapak. Baca WA, Facebook, grup, semua dibaca Bapak Ibu. Masa Al-Quran tak bisa dibaca Pak? Bapak Ibu? Masya Allah. Ini kemapai tangan Pak Ketua dari HP Pak Ketua. 522. Imat Bapak Ibu. Tapi kalau sempat megang Al-Quran Bapak Ibu, menangis sama Allah Ta'ala Bapak. Maka Bapak Ibu, usahakan jangan tidak menyebut Al-Quran setiap minimal 10 ayat Bapak Ibu. Kata Imam Malik rahmatullah alaih, hak Al-Quran katakan 2 kali 1 tahun. Al-Quran Bapak Ibu. Beda bulan puasa Ustaznya. Kalau bulan puasa mesti khatam Ustaz ya. 1 juz 1 hari. Bapak Ibu, mudah Bapak Ibu. Salat 5 kali, 1 juz 10 halaman Bapak Ibu. Subuh 2 lembar, Zuhur 2 lembar, Asar 2 lembar Bapak Ibu. Nanti dikodo 4 lembar. Berarti sudah selesai 1 juz 1 malam. Berarti dalam 1 bulan khatam Quran 1 Bapak Ibu. Bapak Ibu, Al-Quran. Jadi kata beliau, memudahkan petang mungkar nangkir dengan tadrus Al-Quran Bapak Ibu. Nah, nanti baca ayat khusus Al-Waqiah di malam hari, As-Sajadah, Al-Muluk, Ar-Rahman, Yasin Bapak Ibu. Ada ayat wirid Nabi setiap malam Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti dikubur Bapak Ibu, yang menyatu adalah amalan kita Bapak Ibu. Lidah dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti Bapak Ibu, mulut dikunci Bapak Ibu. Yang bicara itu adalah anggota tubuh kita. Yang menjawab, beramal atau tidak nanti kita di dalam dunia Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, mulut nanti dikunci. Yang bicara adalah amal kita Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, maka untuk memudahkan pertanyaan mengenai dengan tadrus Al-Quran. Yang keempat Bapak Ibu, yang kelima ya. Pertama tadi, berkah sikit dengan salat duha. Yang kedua, cahaya kubur dengan tahajud. Yang ketiga, memudahkan pertanyaan mengenai dengan tadrus Al-Quran. Yang keempat, memudahkan sirat dengan puasa dan sedekah. Puasa dan sedekah. Maksudnya Bapak Ibu, puasa sunat dan sedekah sunat Bapak Ibu. Ini memudahkan sirat nanti di akhirat Bapak Ibu. Kata ulama, sirat itu panjangnya 1.500 tahun tanpa jalan akhirat. 500 tahun mendatar, 500 menurun, dan 500 mendaki Bapak Ibu. Kata ulama, halusnya lebih halus dari rambut pedang belah 7, lebih tajam perasaan Ali katanya. Bapak Ibu, tapi orang yang rajin, dia seperti kilat yang menyambar kata Nabi. Bapak Ibu. Nanti istilah itu energi amal Bapak Ibu. Orang yang amalnya bagus, baik Bapak Ibu, maka nanti energi amalnya, dia melintislah seperti surat nanti di akhirat Bapak Ibu. Maka salah satu di antara adalah perbanyak puasa dan sedekah Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, kelima kata beliau, untuk menapa naung nanti di akhirat, tidak ada naung selain Allah Ta'ala, Allah dengan bersunyi diri, beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau bahasa tasawufnya Pak, berkhalwat. Bersunyi diri Bapak Ibu untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala Bapak Ibu, bertakarub. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, buat di rumah punya kamar Bapak Ibu. Kamar awak, kamar anak, menantu, kamar oto. Bapak Ibu, jangan tak ada di rumah kamar awak je Allah Ta'ala Bapak Ibu. Siapa saya? Jangan tak ada kamar sama Allah. Sama istri punya kamar awak. Menantu ada kamar. Oto ada kamar. Masa awak sama Allah nak punya kamar Bapak Ibu? Maka di rumah kita ada tempat Bapak Ibu untuk berkhalwat, untuk bersunyi diri, beribadah, berzikir kepada Allah Ta'ala Bapak Ibu. Bikin tempat sini Bapak Ibu. Malam-malam bangun Bapak jam 2 malam. Berdoa. Minta ampun sama Allah Bapak Ibu. Menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ni orang yang banyak dosa Pak. Orang banyak dosa. Hari-hari Bapak Ibu kita sumber banyak dosa Bapak Ibu. Maka hari-hari Bapak Ibu kita bangun di malam hari. Beribadah Bapak bersunyi diri. Menangis Bapak Ibu. Kata Nabi, 2 tetesan air mata yang Nabi suka. Pertama, tatah tetesan darah syuhada, mati syahid. Yang kedua Bapak Ibu, mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya. Jadi kalau ada Bapak Ibu belum pernah menangis lah Bapak, pada Allah Ta'ala Bapak Ibu, Masya Allah. Rugi pun nanti di akhirat. Air mata yang menangis kerana Allah, Bapak Ibu bisa menangis api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, jadi yang kelima adalah kita tidak ada naungan yang kita dapat yang tidak akhirat kecuali dengan beribadah, bersunyi diri dan penolakan tidak Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, apalagi ini bulan Ramadan Bapak latihan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan ibadah puasa yang kita tingkat amalkan ini akan bisa meningkatkan iman amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak Ibu, oleh pulang Bapak kita ulang lagi Bapak Ibu untuk bisa diamalkan. Bukan mustabi'u. Pak ya, ceramah bukan untuk didengar tapi untuk diikuti. Ittabi'u. Pak kata ya. Kalau mustami'u, pulang saja selesai masalah. Tapi untuk kita ikuti Bapak Ibu. Berkah rezeki dengan duha, cahaya kubur dengan tahajud, kemudian mengudahkan pertama mungkar nakir dengan tajwid Al-Quran, mengudahkan sirat dengan puasa sedekah, dan kelima, menapak naun dari Allah nanti di akhirat dengan bersunyi diri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak Ibu, sekarang malam 10 yang terakhir Bapak Ibu. Sunnah adalah beriktikaf, bukan istrikaf. Ya Pak Ustaz. Ya. Kalau sunnah apa-apa sekarang Bapak Ibu kan di rumah. Sunnah apa-apa sekarang bukan di rumah, tapi di masjid. Di rumah Allah ngapa? Beriktikaf untuk mengintip bulan Lailatul Qadar. Bapak Ibu, Nabi saja masih bertikaf bulan Ramadan Bapak Ibu. Apa kurang Nabi dalam amal Bapak Ibu? Surga paling tinggi. Orang paling dekat dengan Allah. Bapak Ibu, dosa diampuni akan datang Bapak Ibu. Tapi Nabi masih mengintip-intip malam Lailatul Qadar Bapak Ibu. Bapak Ibu, kerajo ketek tapi hasil gadang. 10 hari bertikaf, Allah janjikan pahalanya 1000 bulan. Berarti 84 tahun, 83 tahun sampai bulan. Kalau Bapak Ibu dapat malam itikaf, bertikaf di masjid, insya-Allah dapat malam Lailatul Qadar Bapak Ibu. Walaupun saat tidak dapat, tapi insya-Allah orang yang bertikaf di masjid Bapak Ibu karena itikaf itu ibadah, sudah dapat malam Lailatul Qadar. Apalagi dalam beramal Bapak Ibu. Sekali sudah dapat malam Lailatul Qadar Bapak Ibu, berarti full amal 1000 tahun, 1000 bulan Bapak. Umur berapa? Umur pendek Bapak Ibu. Tapi kalau orang mau tikaf, Bapak Ibu dapat full amal 1000 bulan. Kalau seandainya Bapak Ibu seseorang dapat 10 tahun, 10 kali beriktikaf di rumah Allah Ta'ala, kali 1000 bulan. Berapa pahalanya Pak? Dapatnya Samuidi 10 kali beriktikaf, dapat untuk kadar Pak Ketua. Berarti full amal 800 tahun 30 bulan Bapak Ibu. Masya Allah. Full amal. Full amal Pak. Jadi kalau tidak mau Bapak Ibu, rugi besar. Kerajo ketek, tapi pahala kadang. Ya Pak, ya. Alhamdulillah Pak Ketua ada Bapak Ibu. Kalau kini upati Bapak Ibu, lagi hundi di Masjid Raya aku,
Sia yang itikaf 10 hari Ramadan, ambu agih gaji 1000 bulan pegawai gua. Bagi tu Pak. Pegawai yang itikaf 10 hari Ramadan kata beliau, sia yang beritikaf 10 hari Ramadan, ambu agih gaji 10 bulan. Nak dia nak baik Pak. Semua balik Pak. Cepat Ustaz ya. 10 bulan tapi gaji 1000 bulan. 10 hari itikaf. Dan siapa yang beritikaf 10 hari Masjid Raya kata buati ambu agih gaji 1000 bulan. Wah, masya-Allah. Apa tu saya Bapak? Ikut kata ada Allah Subhanahu wa taala, ganti ganjaran di akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, dorong bapak-bapak di rumah, bapak hari ini malam yang tikaf, bukan istikaf lagi. Siap Ibu? Siap. Bakal lame sore Ibu Nak boleh apa tikaf dah? Berarti besok kalau bapak kau dipanggil ibu semangat ya Ustaz. Apabila ibu mendorong apa itikaf dengan ikhlas dia itu, maka nanti pahala itikaf dapat ibu di rumah tanpa ngurang amalan bapak. Ya Ustaz ya. Insyaallah. Bapak Ibu, demikian sebagai tausiah kita pada malam hari ini Bapak Ibu, dan kita tarawih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu, dapat kita amalkan insyaallah. Yang benar datang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah kami sendiri. Itu dalam kepada majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.